Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang tahap dalam UBD, yaitu bukti penilaian UBD sebagai kerangka kurikulum. Sumber yang kami gunakan yaitu artikel ilmiah dalam proceeding yang berjudul metode Understanding by Design sebagai satu metode pembelajaran alternatif dalam upaya meningkatkan higher order thinking skill atau HOTS peserta didik yang disusun oleh Antonius Deni Cahyo Sulistiono, dan juga artikel ilmiah yang berjudul Analisis Pengembangan Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan UBD yang disusun oleh Neni Setiawati dan kawan-kawan. Understanding by Design atau UBD merupakan pendekatan pembelajaran dengan alur desain mundur yang memfokuskan pada pemahaman peserta didik. Ada 3 tahapan dalam UBD, yaitu mengidentifikasi hasil yang diinginkan, menentukan bukti penilaian, dan merencanakan pembelajaran. Pada pembahasan kali ini, kami akan fokus pada tahap 2, yaitu bukti penilaian. Bukti penilaian, guru harus menentukan bukti yang menunjukkan bahwa peserta didik benar-benar memahami materi pembelajaran. Tujuan penentuan bukti penilaian untuk memastikan pemahaman peserta didik dalam suatu materi pembelajaran. Terdapat 6 aspek pemahaman menurut Wiggins dan McPike pada tahun 2011, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan, mampu menginterpretasi, mampu mengaplikasikan, mampu berperspektif, memiliki empati, dan dapat menyadari diri sendiri. Kemudian peserta didik yang memahami materi pembelajaran pasti mencakup aspek pemahaman tersebut. Bukti penilaian harus sejalan dengan materi pembelajaran yang akan dirancang, sehingga bukti penilaian tetap disesuaikan dengan materi pembelajaran. Dalam Understanding by Design, terdapat beberapa bukti penilaian, yaitu yang pertama penilaian kinerja. Penilaian kinerja menilai kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam situasi nyata. Bukti penilaian kinerja dapat berupa proyek, presentasi, portofolio, dan juga demonstrasi. Kemudian penilaian produk. Penilaian produk menilai hasil belajar peserta didik dalam bentuk produk yang nyata. Nah, ini bukti penilaiannya yaitu produk dapat berupa karya tulis dan juga karya seni. Kemudian yang ketiga ada penilaian tertulis. Untuk penilaian tertulis menilai pengetahuan dan pemahaman peserta didik tentang suatu materi pelajaran. Untuk bukti penilaian tertulis yaitu dapat berupa tes, kuis, dan juga ujian. Dan yang keempat ada penilaian teman sebaya. Peserta didik diberi kesempatan untuk terlibat dalam penilaian diri dan teman sejawat untuk membantu mereka mengetahui apakah pekerjaannya telah sesuai dan memenuhi standar. Bukti penilaian aspek psikomotor di UBD adalah bukti yang menunjukkan kemampuan peserta didik dalam melakukan keterampilan. Bukti ini harus diperhatikan dan dapat dikumpulkan melalui cara seperti observasi. Guru mengamati peserta didik saat mereka melakukan suatu tugas. Contohnya saat melakukan demonstrasi di depan kelas, berpartisipasi dalam kegiatan praktek, dan mengikuti instruksi dan juga menyelesaikan tugas. Dengan bukti penilaian dari hasil yang dapat diidentifikasi atas pemahaman peserta didik, maka guru dapat merencanakan aktivitas pembelajaran yang relevan. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran dapat diukur dengan bukti penilaian tersebut. Bukti penilaian harus didokumentasi dan divalidasi untuk memastikan bahwa pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai. Bukan hanya materi yang diselesaikan, tetapi juga rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, kesimpulannya dalam tahap 2 penentuan bukti penilaian menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Guru harus tepat dalam pemilihan bukti penilaian agar dapat menilai sejauh mana pemahaman peserta didik dalam suatu materi pembelajaran. Sehingga metode perencanaan pembelajaran dengan pendekatan Understanding by Design atau UBD dapat diterapkan dengan baik dan tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.
Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.